Pemirsa, rencana Forum Umat Islam menggelar aksi 112 tidak mendapat dukungan bulat dari umat muslim, termasuk dari ormas terbesar Nahdlatul Ulama. Apa alasannya NU menghimbau warganya tidak mengikuti aksi tersebut? Dan pemirsa, kami akan mengupasnya lebih dalam bersama Khatib Syuriah PBNU, Asrorun Niam Soleh, yang telah hadir bersama kami di studio iNews TV. Selamat petang. Selamat petang, Bapak. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrorun, pertanyaan pertama. Begitu banyak tadi kamu baru saja mewawancara salah satu ulama dari Jawa Barat yang mengatakan hampir semua pondok pesantren di Jawa Barat akan mengerahkan berkunjung ke Jakarta mengerahkan para santri untuk ikut berdemonstrasi pada 112. Sementara NU ini tidak ikut serta. Bahkan menghimbau agar sudahlah tidak usah dilaksanakan aksi 112. Lalu apa alasannya? Ya, pada hakikatnya kan demo sebagai mekanisme penyampaian aspirasi itu sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tinggal urgensi dan juga signifikansinya untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan doa di dalam perspektif hukum Islam yang diyakini oleh mayoritas masyarakat muslim, itu kan ada tempat dan waktu yang mustajab, begitu ya. Untuk tempat doa-doa yang mustajab itu di masjid. Kemudian terkait dengan waktu-waktu yang terkait dengan sholat rawatib, kemudian waktu di sepertiga malam, itu terkait dengan kepentingan doa. Akan tetapi jika kepentingannya adalah penyampaian aspirasi apa? Saya kira kan perlu ada clearance juga. Nah, di dalam konteks ini pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagaimana disampaikan secara eksplisit oleh Rais Am, pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di dalam momentum silaturahim ulama dan juga pimpinan pondok pesantren se-Banten kemarin, kalau memungkinkan santri-santri tetap konsentrasi mengaji, konsentrasi di dalam aktivitas pendidikannya. Ini di dalam kerangka apa? Kerangka memastikan fungsi pendidikan berjalan secara lancar. Akan tetapi bagi masyarakat Jakarta yang sedang belajar misalnya, dan kebetulan itu hari libur, kemudian berkesempatan untuk mengikuti pesta demokrasi di Jakarta, ya tentu ini bagian dari tanggung jawab sebagai warga, ya ikut di dalam kerangka pilkada, bukan kerangkanya adalah kerangka aksi itu, begitu. Saya kira yang paling penting adalah soal signifikansi. Kalau soal doa, ya ada tempat-tempat yang mustajab. Kalau yang terkait dengan penyampaian aspirasi, ya sudah, wong negara juga mengatur, asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian menjaga ketertiban umum, tidak merugikan kepentingan orang lain. Saya kira itu yang penting. Beberapa ulama tadi yang sempat kami informasikan mengatakan lebih baik santri tidak ikut untuk aksi 112 karena lebih banyak muatan politisnya dibandingkan dalam aksi-aksi sebelumnya di 411 dan 212. Tanggapannya, Pak? Ya, makanya soal aksi atau rencana aksi ini signifikansi dan juga urgensinya apa? Kan juga sudah disampaikan kalau memang untuk kepentingan doa, penyampaian doa, maka sudah ada proporsi di dalam hal ini tempat dan juga waktu. Nah, kalau terkait dengan penyampaian aspirasinya apa? Kan ada mekanismenya. Waktu itu diduga pas hari tenang. Tentu hari tenang itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan apa? Apa sih desain yang ada di balik perumusan hari tenang itu untuk kontemplasi setelah mendengar program-program yang disampaikan oleh para calon, ada kesempatan waktu untuk konsolidasi pikiran, kemudian menentukan pilihan setelah ikut kampanye hiruk pikuk propaganda, ada pengendapan sehingga nanti pada saat hari H bisa menentukan secara lebih arif. Saya kira kan poinnya di situ. Akan tetapi kalau tanggal 11 itu ternyata kan belum hari tenang. Hari terakhir. Dan kepolisian juga sudah menegaskan pada prinsipnya nggak ada masalah. Akan tetapi yang paling penting adalah menjaga ketertibannya.
Kalau PBNU secara khusus memang tidak di dalam posisi dukung atau tolak, akan tetapi memastikan bahwa santri-santri khususnya yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama lebih baik memang konsentrasi untuk kepentingan belajar, berdoa untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara, terutama seiring dengan naiknya suhu politik akibat proses pilkada ini. Di dalam kampanye kan ada fragmentasi ya, makanya kemudian membantu berdoa dengan istighosah, kemudian berharap dikaruniai keamanan, kedamaian, tidak terus memelihara rasa permusuhan di antara kontestan dan juga pendukungnya. Ya, baik Bapak, terkait proporsi ya tempat dari tadi. Ini kan sebelumnya kan aksi ini akan dilakukan di Monas, namun dibatalkan, dipindahkan ke Masjid Istiqlal. Ya. Itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Dan sedangkan menurut isinya salah satu tujuan mereka akan melakukan aksi ini adalah untuk menggelorakan penerapan Al-Maidah 51. Nah, menurut Bapak sendiri terkait dengan masa tenang ini seperti apa? Ya, kalau itu poinnya sebenarnya kan itu juga doa. Kalau tempatnya di masjid ya sudah, memang itu sudah proporsinya dan berkoordinasi tentu dengan aparat keamanan. Apalagi ini terkait dengan jumlah massa yang pasti sekalipun tidak mengundang kerawanan dari sisi sosialnya, tapi bisa jadi karena penumpukan massa berdampak kepada lalu lintas, berdampak kepada kebersihan di masjid. Itu kan perlu dikoordinasikan. Intinya pada aspek koordinasi, insya Allah semua bisa happy, bisa berjalan secara damai. Polisi memberikan fasilitasi, kemudian masyarakat yang hendak melakukan doa itu juga tidak secara demonstratif secara opposite menjelek-jelekkan yang lain. Saya kira ini kan hal-hal yang sesuai dengan kaidah keagamaan. Selain menggelorakan semangat Al-Maidah ayat 51, salah satunya adalah untuk menghentikan kriminalisasi ulama. Seperti itu. Pak Asrorun, menurut Pak Asrorun seperti apa? Ya, soal menggelorakan semangat Al-Maidah 51 di dalam hal ini adalah pengertiannya memilih pemimpin muslim dalam kondisi normal. Ya, saya kira ini kan normatif ya. Di NU juga memiliki sikap keagamaan yang seperti itu sebagaimana diputuskan di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 99 yang lalu. Majelis Ulama Indonesia juga punya produk tahun 2009. Saya kira kalau itu kan normatif ya, sebagai bagian dari dakwah, akan tetapi perlu disampaikan secara bijak, secara baik. Kalau tidak dengan cara mengerahkan massa itu lebih efektif, ya kenapa harus mengerahkan massa? Tetapi kalau untuk kepentingan penyampaian lewat media bisa lebih efektif, kenapa tidak? Hal-hal yang seperti itu saya kira soal sarana ya, soal sarana untuk menyampaikan gagasannya. Dan itu kan juga diatur oleh undang-undang. Kalau kemudian yang kedua terkait dengan kriminalisasi atau apapun, memang diskusinya cukup hangat beberapa waktu yang lalu, khususnya setelah peradilan ke-8 ya, proses peradilan ke-8 pada Selasa seminggu yang lalu. Kemudian terkait penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab dan juga Munarman seperti itu. Rizik Syihab di Polda Bali dan Munarman di Rizik Syihab di Polda Jabar, sementara Munarman di Polda Bali. Ya, itu kan juga bagian dari penyampaian aspirasi ya tentunya ya. Akan tetapi bahwa kemudian mobilisasi yang kemudian tidak terkoordinasi dengan aparat tentu perlu dikuatkan ya. Kuncinya di sini ya. Kuncinya bahwa setiap aksi termasuk di dalamnya demonstrasi itu kan juga sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme demokrasi. Akan tetapi ada aturan-aturannya. Nah, aturan itu harus dipenuhi. Aturan soal pemberitahuan kepada aparat, kemudian tidak merusak fasilitas umum, aturan terkait dengan waktu dan sejenisnya. Saya kira itu yang menjadi concern ya. Kalau yang soal
hiruk pikuk politik pilkada misalnya. Karena momentum pilkada itu kan tidak hanya di Jakarta, akan tetapi pada kesempatan 2017 ini kan momentum pilkada serentak secara nasional, dari Sabang sampai Merauke. Menurut Pak Asrorun, aksi 112 ini berkaitan dengan pilkada DKI Jakarta atau tidak nih Pak? Sungguh pun dikatakan tidak, pasti juga berkaitan ya. Akan tetapi kita harus ada proporsionalitas bahwa pilkada ini tidak hanya di Jakarta loh, Jakarta itu hanya di 100 sepersekian daerah betul lain ya? Dari pilkada yang lain. Artinya effort kita perlu juga dikonsentrasikan untuk menjamin kedamaian, menjamin keamanan dan juga kesuksesan pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia dengan menjamin pelaksanaannya secara tertib, sukses, tidak ada tipu daya di situ, berjalan secara fair play, jangan sampai kemudian ada aktivitas yang memicu terjadinya konflik baik itu vertikal maupun horizontal akibat dari tindakan yang salah dari kita, baik itu oleh tim ses masing-masing, upaya manipulasi, upaya manipolitik, upaya intimidasi, bahkan kemudian meminimalisir kecurigaan yang potensial terjadinya masalah. Misalnya curiga belum sudah nggak usah lah diawasi atau harus diawasi karena akan ada kecurangan, atau nggak usah diawasi, percayakan kepada aparat. Kan masyarakat juga punya hak memang untuk kepentingan pengawasan, kan itu sah-sah saja, biasa aja. Jangan juga dihalang-halangi, tapi jangan juga dicurigai terlalu berlebihan. Saya kira ini kan proporsional begitu ya. Tetapi perlu diingat, ayo kita di dalam proses pilkada ini sebagai pesta. Pesta itu kan semangatnya gembira sebenarnya. Betul. Kan setelah hiruk pikuk di dalam kampanye dengan adu program, termasuk juga pertimbangan keagamaan, apakah boleh? Ya boleh, wong kita negara demokrasi berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan. Artinya demokrasi yang dibentuk juga harus berasas ketuhanan, kan begitu. Ketika demokrasi mendasarkan pilihannya kepada argumentasi keagamaan, kan nggak ada salahnya. Akan tetapi jangan sampai kemudian di satu sisi orang yang mendasarkan kepada pertimbangan agama dianggap sebagai upaya politisasi, di satu sisi, di sisi yang lain menyatakan harus, wajib dan lain sebagainya. Tentu harus ada proporsionalitas. Disinilah dialektika demokrasi itu menemukan titik tengahnya. Nah, jadi Pak, kalau jika sebagian orang beranggapan aksi ini syarat dengan politik terkait dengan surat Al-Maidah dan mengingat para unjuk rasa akan melakukan aksi di Jakarta, mengingat juga pilkada kita salah satu paslonnya ada yang bukan beragama Muslim nih. Ini apakah syarat dengan politik itu bagaimana? Dan nantinya akan beranggapan dikhawatirkan akan memecah belah kembali itu bagaimana? Ya, demonstrasi itu kan sebenarnya juga instrumen politik sebenarnya, instrumen untuk menyampaikan kehendak ya. Sekalipun instrumen politik ini tidak mesti terkait dengan kepentingan politik praktis, gitu. Saya kira sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak anarkistis, kemudian tidak mengganggu ketertiban, ini ya sah-sah saja. Terlebih lagi kemudian ini apa yang disampaikan oleh Rais Am PBNU harus sejalan dengan aturan, kemudian berkoordinasi dengan aparat. Aparat di sini ada aparat keamanan, juga ada aparatur yang terkait dengan kepemiluan. Di situ ada KPU dan juga ada Bawaslu. Nah, ketika Bawaslu dan juga KPU atau kepolisian memiliki aturan-aturan, maka ini statusnya ulil amri, sehingga perlu ditaati. Ketika itu hari tenang, tidak boleh melakukan aktivitas, ya itu harus ditaati. Aktivitasnya apa? Ya sudah di rumah berdoa, berkumpul. Tetapi kalau memang belum hari tenang dan memang memungkinkan secara aturan untuk bertemu, ya udah nggak usah dihalang-halangi. Kan ini kan poinnya sebenarnya proporsionalitasnya di situ. Ya, nah, tetapi khusus terkait dengan warga Nahdlatul Ulama, ketika ada pilihan bergerak atau belajar, tentu yang di pesantren ya ada asas aulawiyat di dalam hal ini, asas prioritas ya, mana yang lebih maslahah hadir atau maslahah belajar. Nah, Rais Am memberikan arahan lebih maslahah ya belajar sambil berdoa.
berdoanya untuk kepentingan apa? Tidak hanya kepentingan politik lokal di daerahnya, tetapi secara khusus di seluruh Republik Indonesia ini. Karena baik buruknya Republik Indonesia akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan warga NU dan juga warga bangsa secara keseluruhan. Betul. Pak Asrorun, pertanyaan terakhir, himbauan bagi teman-teman yang masih akan melakukan tersebut. aksi, berangkat ke Jakarta, berduyun-duyun seperti itu Pak, mungkin boleh Dan dihimbau? harapannya mungkin? Dan harapannya. Ya, secara pribadi maupun sebagai Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menghimbau untuk secara bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa untuk menjaga kondusivitas situasi menjelang dilaksanakannya Pilkada serentak seluruh Indonesia, sehingga akan terlahir pemimpin-pemimpin yang memenuhi unsur kompetensi di bidang kepemimpinan. Dia cakap, dia cerdas, dia jujur, dia kompeten, kemudian dia berkomitmen untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi salah satu tujuan di dalam pelaksanaan pilkada, dan karenanya kita semua memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan itu, sembari kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam, Khatib Syuriah PBNU. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan benar sekali, kata Pak Asrorun bahwa kehidupan tidak berhenti di tanggal 15 Februari. Betul Masih sekali. ada kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia ke depan ya, betul. Ya, semoga seperti dengan adanya aksi ini membuktikan bahwa kita memang Indonesia memang satu dan damai. Dan Seperti itu. diharapkan aksi 11 Februari ini tidak mengganggu kepentingan umum, tetap berjalan dengan Betul damai. sekali. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak.